Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia dan Self-Regulatory Organization akan kembali melakukan kegiatan sosial untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di tanah air. Langkah ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia ke-44. Self-Regulatory Organization yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan Kustodian Sentra Efek Indonesia kembali melakukan kegiatan sosial untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kali ini pihak SRU mengajak investor pasar modal agar dapat berinvestasi sekaligus menolong sesama. Nantinya seluruh pendapatan dari transaksi pasar modal yang dilakukan investor pada tanggal 9 Agustus 2021 akan dikonversi menjadi dana kegiatan CSR dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke-44. Di mana kegiatan tersebut diantaranya ialah pembuatan sentra vaksinasi, dana bantuan rumah sakit darurat COVID-19, pengadaan konsentrator oksigen, donor plasma, santunan bagi keluarga tenaga kesehatan yang gugur, serta bantuan untuk petugas pemakaman. Ketua Panitia HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia sekaligus Direktur KSEI, Syafruddin mengungkapkan bahwa pihaknya mengajak seluruh pelaku pasar modal agar ikut serta dan berkontribusi pada kegiatan CSR kali ini. Adapun bentuk donasi dari pelaku pasar modal Indonesia dapat berupa uang tunai maupun barang yang akan disalurkan. Selain itu, rencana pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pelaksanaan vaksinasi juga menjadi salah satu latar belakang dari pihak SRU untuk mengupayakan pembuatan sentra vaksinasi COVID-19 di beberapa kota di Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, industri pasar modal Indonesia dalam waktu dekat akan merayakan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia atau HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia. Tetapi ada yang berbeda pada perayaan tahun ini. Regulator pasar modal yaitu OJK, Bursa Efek Indonesia, KPI, dan juga KSEI akan menggunakan pendapatan dari transaksi pasar modal pada tanggal 9 Agustus 2021 untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk mendukung penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Dan tema di paruh kedua Market Review kali ini adalah CSR dalam rangka HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Syafruddin, beliau adalah Ketua Panitia HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia dan juga Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Selamat pagi Pak Syafruddin, atau saya panggilnya Pak Alek ya? Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Alek sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu Pak Alek. Salam sehat juga. Baik. Mudah-mudahan semua kita sehat. Terima kasih. Amin. Baik, bicara mengenai latar belakang inisiatif pelaksanaan kegiatan yang tentu saja bertepatan dengan HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia. Apa latar belakangnya Pak Alek? Ya, sesuai dengan temanya juga, HUT Pasar Modal ke-44 tahun itu adalah sinergi pasar modal bagi pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita ketahui bersama 1,5 tahun terakhir ini memang cukup berat ya untuk kita semua tantangannya karena kondisi pandemi ini. Jadi kita lihat kondisi tahun ini juga dari sisi jumlah penduduk kita yang terkena COVID dan kemudian juga ada program untuk vaksinasinya yang perlu percepatan ya agar ini kondisi bisa segera teratasi. Nah ini ada ide gitu ya atau bentuk komitmen dari pasar modal agar bentuk CSR-nya itu memang difokuskan untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID ini. Baik. Dan kalau bicara mengenai bentuk memperingati lah ataupun HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia. Jika kemudian dibandingkan dengan tahun lalu, apa yang kemudian membuat penyelenggaraan tahun ini ataupun kegiatan sosial tahun ini berbeda dibandingkan dengan yang sudah diselenggarakan? Ya, kalau tahun lalu kita juga berikan mengalokasikan gitu ya dana untuk kegiatan CSR dalam rangka mendukung pemerintah dalam menanggulangi COVID. Cuma memang tahun lalu sifatnya itu kan kita lebih fokus ke orang-orang yang terkena COVID dan membutuhkan perawatan. Jadi waktu itu ada ventilator yang kita sumbangkan. Karena memang tahun lalu belum ada vaksin dan sebagainya. Nah tahun ini kita lihat ada yang bisa kita kembangkan lagi bentuk CSR-nya yaitu vaksinasi, karena memang kita harapkan sebenarnya jangan sampai kalaupun terkena itu jangan sampai membutuhkan perawatan dan sebagainya. Jadi
program besarnya itu vaksinasi tadi, kita mencoba mendukung program pemerintah agar percepatan vaksinasi ini bisa terlaksana. Jadi ada target 208 juta ya penduduk yang perlu divaksin, dan pemerataannya dan pelaksanaannya ini yang akan coba kita bantu dengan pembuatan sentra-sentra vaksin yang sudah kita mulai di Jakarta di bulan Juni, dan nanti juga kita lanjutkan di daerah-daerah. Nah, selain itu memang kita lihat ada yang memang sudah terlanjur terpapar dan membutuhkan perawatan, sekitar 30 ya, 30% kasus aktif itu membutuhkan perawatan. Jadi kalau kita sempat melihat berita bahwa BOR-nya tinggi, kemudian support untuk alat kesehatannya juga memerlukan pengadaan dan sebagainya. Ini juga kita lihat bisa jadi potensi untuk kita berpartisipasi di sana. Jadi ada bentuk yang pengadaan oksigen konsentrator, kemudian juga peralatan untuk mendukung operasional rumah sakit darurat COVID yang baru dibangun di Asrama Haji Pondok Gede, seperti itu. Oke. Sebelum kemudian menentukan program-program yang akan dilakukan lah terkait dengan hal-hal yang dilakukan ataupun mungkin yang akan dibantu lah melalui peringatan HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia, tentu saja panitia sudah melakukan research and development kira-kira bagian mana saja yang kemudian dalam penanganan pandemi COVID-19 tentu saja yang paling membutuhkan dukungan ataupun mungkin sumbangan begitu ataupun bantuan lah. Nah, prosesnya waktu itu seperti apa sih Pak Alex sehingga kemudian nanti kegiatannya akan ada vaksinasi, kemudian juga ada program-program lain lah yang tadi Anda sampaikan. Ya. Jadi kami bekerja sama juga dengan berkoordinasi juga dengan Kemenkes, intinya terkait kebutuhan-kebutuhan tadi ya, misalkan berapa persen sebenarnya di satu daerah itu masih belum divaksin dan sebagainya, itu kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Demikian juga dengan kebutuhan alat kesehatan. Misalkan kalau kita sediakan oksigen konsentrator, itu yang kemarin ya sempat jadi kebutuhan besar gitu, sehingga dibuat program tersendiri untuk oksigen ini. Nah, itu juga nanti kita akan lihat di mana sih sebenarnya kebutuhannya berapa banyak, termasuk juga yang mungkin sebenarnya bentuknya kecil ya, seperti oximeter gitu kan, di mana dengan ketersediaan ruang perawatan yang terbatas, kalau misalkan yang terpapar ini kasus aktifnya apakah butuh perawatan atau tidak, itu sebenarnya juga salah satu yang kita coba koordinasikan dengan Kemenkes. Jadi disediakan oximeter sehingga secara mandiri juga yang terkena COVID ini bisa monitor apakah memang harus dari rumah sakit atau tidak, seperti itu. Jadi kita tidak lakukan sendiri risetnya, tapi memang bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk juga dengan Pemda gitu ya. Misalkan untuk penyediaan sentra vaksin di daerah, ya nanti dari Pemda datanya berapa banyak yang masih perlu divaksin, berapa persen misalkan pencapaian vaksin di daerah tersebut gitu kan, sehingga harapannya nanti juga tepat sasaran juga daerah yang akan kita bangun sentra vaksinnya. Ya, ini adalah bentuk kontribusi nyata dari SRO Pasar Modal Indonesia untuk memberikan bantuan dalam hal penanggulangan pandemi COVID-19. Baik, Pak Alex, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Baik. Capital Market Channel. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya masih berbincang bersama Bapak Syafruddin. Beliau adalah Ketua Panitia HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia dan juga adalah Direktur dari Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Terus saya panggilnya Pak Alex. Pak Alex, pentingnya kemudian melibatkan investor dalam value mengenai bagaimana sebetulnya dibutuhkan peran aktif mereka selain berinvestasi, ada juga value yang lain tentu saja dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia. Selain berinvestasi, ada juga chance untuk investor dapat membantu saudara-saudara kita yang lain
yang memang membutuhkan uluran tangan lah di saat pandemi COVID-19 ini. Pentingnya itu kemudian diketahui oleh investor dalam rangka HUT ke-44 pasar modal Indonesia, apa Pak Alex? Ya, jadi memang secara umum ya, ini adalah bencana atau kondisi yang akan bisa diatasi kalau kita semua bahu-membahu gitu ya untuk menghadapi ini semua. Nah, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Untuk investor di pasar modal, ini kalau kita lihat datanya kan sudah banyak gitu ya, peningkatan investor lokal juga tinggi sekali, kemudian investasinya juga nilai transaksinya juga terus meningkat, porsi lokalnya juga tinggi, dan ini hal-hal yang sebenarnya secara optimis kita bisa lihat aktivitas investor ini sebenarnya akan bisa secara langsung maupun tidak langsung dikontribusikan untuk membantu penanggulangan COVID. Jadi dengan nilai investasi atau nilai transaksi yang makin meningkat. Baik, ya nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Alex. Kita akan coba kemudian untuk menghubungi lagi Pak Alex, dan seperti yang ada yang tadi sudah Anda kemudian saksikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alex, bahwa memang industri pasar modal Indonesia dalam waktu dekat akan merayakan 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia atau HUT ke-44 pasar modal Indonesia. Ada yang kemudian berbeda di perayaannya tahun ini. Regulator pasar modal Indonesia yaitu adalah OJK, Bursa Efek Indonesia, KPI dan juga KSEI. Ini akan menggunakan pendapatan dari transaksi pasar modal pada tanggal 9 Agustus 2021 untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk mendukung penanggulangan COVID-19. Di antaranya adalah ada program vaksinasi dan juga ada distribusi dari beberapa alat yang sangat-sangat dibutuhkan dalam hal penanggulangan COVID-19, seperti misalnya sesimpel oximeter itu juga kemudian akan diperbantukan ataupun mungkin disampaikan kepada yang membutuhkan. Baik, apakah kita sudah kembali terhubung dengan Pak Alex? Halo Pak Alex. Ya, baik, oke, silakan dilanjutkan Pak Alex. Ya, jadi partisipasi aktif secara langsung maupun tidak langsung dari investor pasar modal itu nanti bisa dilakukan dalam bentuk alokasi dari nilai fee transaksi di pasar modal pada tanggal 9 Agustus yang nanti kita konversi menjadi dana CSR yang akan kita salurkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang tadi. Jadi makin aktif investor melakukan kegiatan transaksinya di pasar modal, makin tinggi nilainya, makin besar pula nanti alokasi dana CSR yang akan bisa terkumpul dari fee transaksi di tanggal 9 Agustus tersebut. Baik. Jadi ini yang ya kita harapkan. Baik, oke. Bagaimana caranya agar investor dan juga pelaku pasar modal lainnya lah yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, Pak Alex? Ya, kalau investor tadi ya secara tidak langsung dengan transaksinya itu otomatis nanti makin tinggi ya akan makin besar juga alokasi dana CSR akan terkumpul. Untuk para pelaku lainnya, emiten atau perusahaan tercatat di bursa, kemudian perusahaan efek sebagai anggota bursa, partisipan KSI juga, bank kustodian dan juga institusi terkait ya seperti bank, rekening dana nasabah, ini juga kita ajak untuk berpartisipasi. Jadi menambah harapannya bisa menambah jumlah dana yang bisa terkumpul selain dari fee transaksi tadi, dari pelaku juga kita buka sumbangannya kalau misalkan memang berkenan dalam bentuk dana maupun barang yang nanti kita gabungkan atau kita salurkan dalam bentuk kegiatan yang kita telah kita koordinasikan tadi. Baik, terakhir pesan yang Anda ingin sampaikan kepada pemirsa ADX Channel apa Pak Alex? Ya, ini satu hal yang memang perlu kita hadapi bersama ya kondisi ini, tantangannya. Jadi tidak hanya di pasar modal tapi keseluruhan ekonomi Indonesia mestinya akan bisa kita bantu kembalikan, normalkan bila pandemi ini bisa kita atasi bersama. Jadi bentuk partisipasi kita di pasar modal baik dari OJK, SRO, kemudian investor dan para pelaku ini diharapkan bisa membantu hal tersebut. Baik, kita harapkan CSR dalam rangka HUT ke-44 pasar modal Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, Pasar Modal Indonesia akan merayakan kembali diaktifkannya Pasar Modal Indonesia ke-44 tahun. Dalam hari ulang tahun yang ke-44 ini, Bursa Efek Indonesia bersama dengan KPEI, KSEI dan juga Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan kegiatan dan juga transaksi
Bursa Efek Indonesia dan juga transaksi pada KSEI pada tanggal 9 Agustus 2021 akan diarahkan untuk kegiatan untuk membantu menanggulangi pandemi COVID-19. Dan untuk penjelasan secara lebih lanjut, kita akan bergabung dengan Direktur KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Pak Syafruddin. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Syafruddin. Selamat pagi, sehat-sehat semua. Salam sehat juga Pak. Pak, untuk transaksi pasar modal Pak tanggal 9 Agustus nantinya akan digunakan untuk menanggulangi COVID-19 Pak. Nantinya kegiatan apa saja Pak yang akan dilakukan? Ada 3 bentuk kegiatan utama sebenarnya yang nanti direncanakan dengan anggaran yang dialokasikan dengan fee transaksi bursa dan juga fee jasa kusodian. Yang pertama adalah pembuatan sentra vaksin. Yang ini sudah kita mulai di Jakarta bulan lalu, yang nanti juga akan dilanjutkan di daerah-daerah. Targetnya nanti akan bisa dilakukan hingga bulan Desember 2021. Kemudian juga pengadaan oksigen konsentrator. Tahap pertama di bulan ini ada 50 unit oksigen konsentrator kapasitas 10 liter ya. Yang nanti akan dilanjutkan lagi sesuai dengan kebutuhan koordinasi dengan Kemenkes. Jadi nanti kita coba koordinasikan kebutuhannya berapa, kemudian nanti pengadaannya kita akan lakukan dengan dana yang tadi. Kemudian juga untuk perlengkapan rumah sakit COVID yang di Asrama Haji Pondok Gede itu juga bagian dari program untuk penanggulangan COVID dari dana CSR yang diambil dari fee transaksi dan jasa kustodian. Baik Pak, berarti nantinya pihak dari Pasar Modal Indonesia akan membantu ya Pak untuk memasifkan vaksinasi dan juga mengadakan oksigen dan juga membantu alat-alat kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi pelaksanaan dari kegiatan tersebut? Ini bersama sebenarnya concern kita bersama. Pandemi ini sudah berjalan dari tahun lalu ya, dan kita melihat tahun ini peningkatan kasus dan sebagainya juga semakin tinggi. Jadi kalau dari sisi pencegahan tentunya kita lihat vaksinasi ini memang perlu disegerakan, dan dengan target 70% vaksinasi, saya rasa memang partisipasi kita ya dari swasta untuk membantu pemerintah ini diharapkan bisa melakukan percepatan itu. Dan memang kita sedih juga ya dengan kondisi yang sudah terjadi gitu ya, angka yang terpapar juga tinggi dan sebagainya, kemudian ketersediaan perangkat di rumah sakit juga terbatas. Nah ini juga kita lakukan di sana. Jadi pencegahannya juga kita support. Kemudian kalau misalkan sudah terjadi ya kita juga bisa bantu juga agar bisa tertangani gitu. Seperti itu. Di samping juga memang kalau kita ngelihat kalau pasar modalnya sendiri kan bagus gitu ya, nilai transaksinya juga sangat tinggi, bahkan dibandingkan dengan sebelum COVID. Jadi ini akan sangat baik kalau misalkan nilai transaksi yang tinggi itu porsi fee-nya kita bisa alokasikan untuk membantu penanggulangan COVID ini. Baik Pak, berarti ini juga merupakan respon dari pasar modal ya Pak, melihat situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum usai di Indonesia sehingga turut berpartisipasi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana Pak caranya supaya pelaku pasar modal dapat berpartisipasi dalam acara ini? Kalau dari sisi investor sebenarnya otomatis akan ikut berpartisipasi. Jadi secara tidak langsung transaksi yang dilakukan di pasar modal itu, di mana memang ada fee di sana, ya, itu nanti akan kita salurkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mensupport penanggulangan COVID ini. Di samping itu tentunya dari pelaku pasarnya sendiri, ada emiten, ada anggota bursa, ada bank kustodian, ada bank RD dan sebagainya. Ini juga kita himbau kalau misalkan ingin berpartisipasi, kita juga buka channelnya kalau nanti bisa digabungkan dengan dana yang kita kumpulkan dari fee transaksi tadi. Jadi mudah-mudahan angkanya bisa lebih signifikan sehingga bentuk kegiatannya juga mungkin bisa ditambah, atau kalau tidak ditambah juga yang direncanakan ini bisa lebih banyak lagi. Jadi target vaksinasinya bisa lebih banyak, atau mungkin tadi peralatan kesehatannya juga bisa lebih banyak ya untuk antisipasi kondisi yang
yang memang masih perlu perhatian ini. Baik, terima kasih Pak Syafruddin, Direktur Kustodian Central Efek Indonesia. Semoga kegiatan ini sukses dan banyak membawa dampak positif bagi masyarakat yang saat ini masih terus berjuang melawan COVID-19. Terima kasih Pak Syafruddin, sukses selalu. Pasar modal Indonesia dalam waktu dekat akan merayakan 44 tahun diaktifkannya aktivitas perdagangan efek. Tapi ada yang berbeda nih pada perayaan ulang tahun kali ini. Regulator pasar modal yaitu OJK, BEI, KPEI, dan KSEI akan menggunakan pendapatan transaksi bursa untuk mendukung penanggulangan COVID-19. Kompas Bisnis pagi ini sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia, Direktur KSEI Syafruddin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, Pak, ini pertanyaannya adalah dananya akhirnya untuk penanggulangan COVID-19. Konkretnya seperti apa? Halo? Iya. Ya, nanti kita salurkan dalam bentuk-bentuk ini ya, penanggulangan COVID. Jadi ada pengadaan oksigen konsentrator, kemudian pembuatan sentra-sentra vaksin di Jakarta dan di beberapa kota di daerah, dan juga untuk perlengkapan rumah sakit COVID yang di asrama haji. Oke, ini jadi apa saja Pak, boleh lebih detail lagi sebenarnya kegiatannya yang akan dilakukan untuk sebagai upaya ya untuk penanggulangan COVID-19? Ya, jadi penanggulangan itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang kita coba amati gitu ya. Pertama untuk pencegahannya sendiri itu adalah vaksinasi. Jadi kita akan bangun sentra-sentra vaksinasi yang sudah kita mulai di Jakarta bulan lalu, dan kemudian nanti kita lanjutkan di beberapa kota di daerah-daerah. Nah, kemudian untuk yang juga urgent saat ini itu terkait oksigennya, kita akan sediakan juga oksigen konsentrator, pengadaan oksigen konsentrator. Tahap pertama sekitar 100 unit itu yang kapasitas 10 liter. Kemudian juga kita lakukan untuk pengadaan peralatan rumah sakit COVID yang di asrama haji. Dan juga ada santunan untuk keluarga nakes yang gugur ya selama penanganan COVID ini. Ini kapan Pak kalau vaksinasi sudah, lalu untuk yang oksigen konsentrator, lalu juga untuk alat-alat kesehatan ini kapan akan dilangsungkan kegiatannya? Ya, vaksinasi yang sudah di Jakarta, nanti kita lanjutkan di daerah-daerah hingga bulan Desember gitu ya. Kemudian kalau yang oksigen konsentrator yang tahap pertama 50 unit itu akan sampai di bulan ini, nanti akan kita distribusikan sesuai dengan list rumah sakit yang dibutuhkan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian sesuai dengan kebutuhan kita langsung respon gitu ya, kalau misalkan nanti ada kebutuhan peralatan yang dibutuhkan rumah sakit COVID asrama haji, kemarin misalkan oximeter, kemudian mungkin nanti ya dalam bentuk peralatan itu juga nanti langsung kita adakan, karena memang bentuknya nanti dalam bentuk barang ya, bukan dana yang kita berikan. Oke. Ini apakah akan terbuka Pak untuk investor pasar modal atau pelaku pasar modal ini untuk jika ingin membantu atau ingin berpartisipasi, apakah bisa? Ya, ini kami juga sangat gembira kalau misalkan ada partisipasi juga dari pelaku. Kalau dari investor sebenarnya secara langsung dengan bertransaksi di bursa itu artinya ya partisipasi dalam kegiatan ini, karena alokasi dana yang kita coba anggarkan gitu ya di tahap awal ini untuk di transaksi itu yang kita ambil dari nanti transaksi yang di tanggal 9 Agustus. Itu kan artinya fee yang dari transaksi investor di pasar modal yang menjadi pendapatannya SRO, Bursa, KSEI, dan KPI itu yang nanti akan kita alokasikan sebagai dana COVID. Jadi sebenarnya dengan bertransaksi itu sudah berpartisipasi. Transaksi dari Agustus sampai kapan Pak nantinya yang akan dialihkan untuk kegiatan ini? Sementara yang di bulan Agustus dulu tanggal 9 ya, itu kalau kita coba estimasi atau perkirakan
kalau nilai transaksinya kira-kira 17 triliun gitu ya satu hari itu, kemudian nanti ditambah dengan jasa kustodian sentral yang di KSEI, itu nanti kira-kira ada 9,49 miliar. Baik. Jadi untuk Agustus satu hari. Nanti kita lihat lagi ke kelanjutannya. Oke, jadi itu semua dalam satu hari akan dialihkan ke program untuk penanggulangan COVID-19. Baik, terima kasih untuk penjelasannya pagi ini. Direktur KSEI Syafruddin sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak.